sahabat Halo. Significant Woman. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Significant Woman. Dan pada hari ini kita bersyukur kita boleh mengambil bagian untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami para wanita-wanitanya Tuhan boleh mengambil bagian ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada hari ini kami menaikkan doa-doa kami mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih buat bangsa ini Tuhan, Engkau yang sudah memberkati bangsa ini ya Bapa. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa ini Tuhan, bahkan pemimpin bangsa ini Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati presiden dan wakilnya, bahkan jajaran pemerintahan yang ada. Biar mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Kau tahu yang terjadi hari-hari ini Tuhan, sudah hampir 1 tahun lebih ya Bapa. Indonesia bahkan dunia ini mengalami pandemi COVID ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai setiap anak-anak Tuhan. Apalagi yang mengambil ibadah-ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa bagi pemimpin rohani kami Tuhan, gembala kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Gembala rayon kami, Bapak Yongki dan kedua wakilnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga berdoa bagi segenap tim dari The Significant Woman ya Tuhan. Tuhan berikan kesatuan hati bagi setiap kami untuk terus menerus bersuka cita untuk melayani para wanita-wanitanya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar sukacita Allah Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita boleh menyapa di live chat. Teman-teman katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan saja kita dapat menemukan sukacita yang datang daripada Tuhan. Amin. Selama ku ada di dalam
kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, saudara. Kita terus menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Mari angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Bapa. Kaulah sukacitaku. Pengharapanku hanya
siap mendengarkan firman-Mu hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom shalom sahabat Significant Woman. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan kasih anugerah Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2021, The Year of Integrity atau Tahun Integritas. Kali ini saya akan menyampaikan tema renungan Inner Joy, yaitu sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Mengapa sukacita begitu penting bagi kita di tahun integritas ini? Karena sukacita adalah bahan bakar untuk kita melesat menjalani hidup yang berintegritas. Arti sukacita adalah dalam bahasa Yunaninya kara, yang berasal dari kata charis untuk rahmat atau grace yang dihasilkan oleh charis, yaitu rahmat Allah. Jadi dapat dimengerti bahwa sukacita adalah keadaan batiniah yang terefleksi keluar secara nyata dan tulus. Pernahkah kita merasakan sukacita ketika kita pergi berlibur? Saya percaya setiap kita sebagai wanita pasti sangat bersukacita ketika kita pergi liburan bersama keluarga. Namun apa yang terjadi ketika kita harus kembali setelah berlibur, kembali kepada aktivitas kita, kembali kepada kesibukan kita? Yang tinggal pasti hanya tinggal kelelahan semata. Itulah sebabnya kenapa demikian, karena sukacita itu bukan sukacita yang sejati. Karena sukacita itu tidak kekal dan bersifat sementara. Apa bedanya dengan inner joy? Kita sama-sama baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Inner joy dapat diartikan juga sebagai sukacita dari Roh Kudus. Itulah yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya, serta yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Karena inner joy inilah, sekalipun dihina, dianiaya, di Filipi, namun Rasul Paulus tetap memiliki keberanian untuk memberitakan Injil di Tesalonika. Ia tetap berlaku ramah terhadap mereka, bukan hanya berbagi Injil kepada mereka, namun juga berbagi hidup dengan kasih. Sahabat Significant Woman, inilah makna sukacita dari dalam yang sesungguhnya. Karena Paulus dan rekan-rekannya tetap memiliki sukacita tanpa dipengaruhi oleh apapun situasi dan kondisi di luar yang mereka alami. Bagian ini saya percaya bukan dikerjakan oleh Paulus, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Sahabat Significant Woman, apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Kesesakankah? Kehilangan sesuatu yang berhargakah? Atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Sakit penyakit, ekonomi yang semakin sulit, pernikahan yang mungkin sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mungkin kelihatannya penderitaan ini datang bertubi-tubi. Bahkan COVID-19 belum berakhir, sudah ada lagi COVID B117. Sahabat Significant Woman, apakah kita tetap mempertahankan integritas kita dalam memiliki inner joy? 1 Timotius 1 ayat 11 mengatakan, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha bahagia. Dia adalah Tuhan yang menginginkan kita hidup di dalam sukacita. Disinilah integritas kekristenan kita diuji. Jangan kehilangan sukacita Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan yang sejati ketika kita menghadapi tantangan hidup. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa. Masih ada harapan ketika kita terus bersukacita. Dan waktu kita mulai kekurangan sukacita, yang dapat kita lakukan, just come to Him. Datang kepada Allah. Dialah sumber sukacita kita. Kita cukup berseru di dalam doa. Mencari sukacita dunia perlu biaya yang besar. Tetapi mencari sukacita sorga cukup dengan melipat tangan dan menutup mata kita. Seperti lagu yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Saya teringat beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala kita pernah berkata, it's okay not to be okay. Yang penting respon kita. Kita datang kepada Tuhan dan katakan, I'm not okay God. That's why I need the joy of the Lord to be my strength. Saya tidak baik-baik saja Tuhan. Kalau saya kekurangan sukacita, saya perlu sukacita yang datang daripada Tuhan. Karena itulah kekuatanku. 11 tahun yang lalu, saya hamil anak yang kedua. Dan saat itu saya tidak lagi bekerja. Saya tidak lagi memiliki dana cadangan untuk persalinan. Dan pada saat saya hamil anak saya yang kedua, itu sangat sulit keadaannya. Dan saat itu ketika saya mau bersalin, saya harus diinduksi selama 28 jam. Sampai akhirnya anak saya boleh lahir dengan normal. Saya merasakan penderitaan itu sungguh bertubi-tubi. Ya, dalam 28 jam itu bukaan saya tidak nambah-nambah, hanya 2 terus. Sampai pada akhirnya setelah 28 jam anak saya lahir dengan selamat. Dan disitulah saya merasakan saya sangat membutuhkan Tuhan dan saya membutuhkan sukacita yang datang dari Tuhan. Melalui berbagai problem di saat itu, saya sadar bahwa ketika anak saya sudah lahir, saya seperti ingin tertawa terus saat itu. Dan saya tahu sukacita itu bukan dari diri saya, tapi itu datangnya dari Tuhan. Itulah inner joy yang saya rasakan. Apapun yang engkau alami saat ini, sahabat Significant Woman, kalau saat itu Tuhan tolong saya, maka Tuhan sanggup menolong hidupmu saat ini. Sukacita sejati tidak sulit ditemukan, karena sukacita itu sudah ada di dalam diri kita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita adalah ekspresi kebahagiaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi sahabat Significant Woman, ketika engkau tidak bersukacita, perintahkan jiwamu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Lalu bagaimana mempertahankan inner joy ini di dalam diri kita? Yang pertama kita belajar dari Daud. Mazmur 51 ayat 8 mengatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Daud perlu mendengar berita sukacita. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ya, what you insert in your mind and in your soul, it will express your heart. Segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam pikiran dan jiwa kita, itu akan nampak di hati kita. Kalau kita sebagai wanita lebih sering memasukkan hal-hal negatif dalam diri kita, dalam pikiran kita, saya percaya kita sulit untuk bersukacita. Ya, kita hafal update setiap hari yang corona berapa, tapi kita lupa Mazmur 91. Kita hafal sinetron apapun setiap hari, tapi kita lupa bahwa firman Tuhan itu adalah yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita memiliki pola hidup mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur adalah kehendak Tuhan. Wanita yang suka mengucap syukur pasti wanita yang suka bersukacita. Kita harus bersyukur ketika kita bangun pagi, ya wanita-wanita Tuhan, kita masih bisa lihat suami kita. Kita masih bisa lihat anak kita sehat. Saya percaya kita pasti tersenyum, ya. Daud juga pernah mengatakan di dalam Mazmur 52 ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak,
karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Dalam banyak kesempatan, Daud berulang-ulang kali menyatakan ucapan syukurnya. Daud bukan orang yang hidup tanpa problem. Justru sebaliknya, Daud sering mengalami masa-masa yang sulit, bahkan mengancam nyawanya selama dia dari kecil bahkan hingga tua. Tentunya tidak gampang bagi Daud untuk mencapai tingkat ucapan syukur seperti saat itu. Karena seringkali rasa sakit pastinya menyiksa. Penderitaan terasa berat dan beban, masalah akan melemahkan diri maupun rohani kita. Tapi saya mau katakan, jangan menyerah. Jangan menuruti segala kelemahan daging kita. Rasa sakit itu pasti, tetapi sukacita adalah pilihan. Yang ketiga, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sukacita Yesus diberikan ketika kita mengandalkan Tuhan, sahabat Significant Woman. Untuk itu di saat-saat yang sulit seperti ini, mari kita bangun quality time bersama dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan dan sukacita kita. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dapat dilakukan ranting ketika dia tidak menempel pada pokok anggur? Saya percaya ranting itu lama-kelamaan akan mati. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapat asupan makanan, dia tidak mendapat asupan minuman, tidak mendapat asupan oksigen. Sama halnya dengan kita. Kalau kita tidak menempel kepada pokok anggur yang benar, maka lama-lama rohani kita akan mati. Ketika kita berpikir bahwa kita bukan apa-apa, maka Allah adalah segala-galanya. Karena itu memiliki inner joy sangat penting bagi setiap kita sahabat Significant Woman di saat-saat seperti ini, yakni dengan senantiasa mendengar berita sukacita, mengucap syukur, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Shalom sahabat Significant Woman dimanapun saudara berada, senang sekali rasanya kita dapat beribadah kembali bersama-sama di bulan Maret ini. Baru saja kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Ibu Anita. Shalom Ibu Anita. Shalom, Cika. Terima kasih sharing firman Tuhan ya tentang inner joy, sangat memberkati dan menjadikan kekuatan buat kita semua dalam menghadapi hari-hari kita ke depan. Dimana inner joy ini sebenarnya nggak susah ya. Ketika keadaan apapun di luar boleh terjadi, sebenarnya kalau kita nyari sukacita cuman tinggal tutup mata, panggil Tuhan. Amin. Ya kan, langsung itu yang namanya sukacita pasti ada gitu. Nah, dan saat ini sudah ada bersama dengan kita Ibu Dewi. Shalom Ibu Dewi. Shalom Mbak. Senyumnya udah manis kan, menandakan penuh sukacita nih. Amin. Ya kan? Dan Ibu Dewi nih boleh bagi kesaksiannya sama kita supaya sukacitanya nih nular ke kita semua. Ya. Gitu loh. Pasti kesaksiannya ini juga sangat memberkati. Nah, sebenarnya Bu Dewi apa sih yang pernah Ibu Dewi alami? Mungkin kesaksian hidup yang benar-benar berkaitan dengan tema kita bulan ini, yaitu inner joy. Apa sih yang Ibu Dewi pernah alamin berkaitan dengan ini? Oke, saya tuh mengalami kedukaan yang mendalam, di mana suami saya, ayah dari anak-anak yang saya kasih, dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga karena mengalami sakit. Dan sudah cuci darah sejak awal tahun 2018. Oh ya, jadi memang meninggalnya belum lama ya berarti ya, baru sekitar 1 lalu. tahun. Kemudian kalau boleh tahu Ibu Dewi anaknya sekarang berapa? Anak saya 3. Nah 3 dan suami udah berpulang duluan ya. Nah ini saya aja yang denger langsung kayaknya agak nyes nih di hati ya kan. Lalu kemudian apa sih yang Ibu Dewi waktu itu rasain ketika sang suami udah dipanggil pulang duluan dengan anak 3, pastinya sekarang single mom, itu seperti apa proses yang Ibu Dewi alamin yang sampai akhirnya pastilah sukacita itu sempat tercuri dong gitu. Jadi prosesnya seperti apa itu Ibu Dewi?
saat itu saya benar-benar diproses Tuhan banget. Saya merasa khawatir, saya merasa cemas, takut karena setelah kepergian suami saya itu saya benar-benar harus mengurus ketiga anak. Saya tuh seorang diri, jadi nggak pernah lah kepikiran oleh saya gimana caranya saya mengurus mereka seorang diri. Sementara saya juga kan harus bekerja sebagai seorang karyawan, dan saya merasa sulit banget bersukacita karena tantangan dan pergumulan ini. Iya, bisa dibayangkan ya, buat kita para wanita tuh. Ketika benar-benar merasa sendiri, lalu kemudian ada anak yang juga tergantung sama kita, itu pasti sama sekali tidak mudah, gitu loh. Lalu akhirnya bagaimana sampai Ibu Dewi ini sampai sekarang kita lihat masih sukacita, masih kuat dan kayak nggak ada beban juga gitu loh. Ini pasti ada tips-tipsnya nih, ada kuncinya nih. Gimana tuh Ibu Dewi? Kok bisa melewati semua itu padahal itu nggak gampang loh, gitu. Oke. Saya satu hal yang bisa saya lakukan saat ini adalah saya hanya berserah sama Tuhan Yesus. Saya juga dikuatkan oleh hambanya Pastor Elsa Imelda melalui kiriman ayat firman Tuhannya setiap hari. Seperti yang pernah beliau share ke saya di Filipi 4 ayat 6-7 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya kembali diingatkan bahwa rasa kekhawatiran itu tidak akan mengubah keadaan saya menjadi lebih baik. Malah akan membuat diri saya itu semakin terpuruk. Dan dikatakan di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya nggak boleh sedih. Saya harus tetap bersukacita dan tetap bertekun dalam doa, karena Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga, memelihara saya, serta anak-anak. Itulah keyakinan saya untuk tetap bersukacita. Tepat setelah 1 bulan suami saya berpulang waktu itu tahun lalu, puji Tuhan saya juga dapat promosi dari kantor. Gitu. Luar biasa. Makanya sukacita itu benar-benar memang harus kita spread ke orang-orang supaya mereka bisa merasakan juga betapa Tuhan baik banget. Amin. Itu benar sekali loh. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Dia nggak mungkin nggak kasih jalan keluar. Jadi kita nggak perlu ya khawatir yang berlebih. Maksudnya mungkin secara manusiawi kita wanita itu kan makhluk perasa ya. Pasti sangat wajar ketika kita sedih, kita ngedown. Tapi jangan pernah berlarut. Karena kasih Tuhan itu terus ada buat kita, gitu loh. Dan benar sekali yang apa Ibu Dewi tadi bilang, bahwa dengan khawatir toh tidak merubah keadaan. Betul. Jadi lebih baik kita memilih untuk bersukacita dan percaya, berserah, bukan pasrah ya, tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita yakin sekali bahwa Tuhan pasti sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Gimana Ibu Anita, ada tanggapan mungkin dari kesaksian Ibu Dewi yang tadi luar biasa sekali? Ya, kesaksian Bu Dewi luar biasa dan pastinya ada ayat yang sangat mengingatkan Bu Dewi ya. Boleh di-sharingin Bu ayat itu Bu? Di 1 Tesalonika 5 16-17. Di situ berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gitu. Jadi saya bertekad terus tetap bersukacita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan mengucap syukur senantiasa dalam menjalani hidup saya ke depannya. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjamin hidup saya dan anak-anak saya. Dan saya merasakan juga janji Tuhan ini terbukti dalam hidup saya. Saya mampu menjalani hari-hari saya dengan senyum dan kegembiraan. Yang itu semuanya bersumber dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Tetap kuat Ibu Dewi. Terima kasih. Tetap semangat, udah pasti, dan menjadi berkat, menyebarkan sukacita itu buat saudara-saudari kita yang lain. Terima kasih. Banget ya. Sebagai ayat penutup, jika Ibu Dewi kita akan sama-sama juga memperhatikan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
Jadi ini jelas sekali ya bahwa sukacita adalah bagian dari buah-buah roh dan ini menjadi dasar kekristenan kita. Jadi apapun yang kita alami, memang kita tidak dapat menciptakan sukacita ya. Bu Dewi nggak bisa ciptakan sukacita ini ya. Tetapi kita hanya harus tinggal pada pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Karena tanpa sukacita sejati, hidup ini pastinya tidak akan berarti apa-apa. Amin. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Dewi, Ibu Anita. Terima kasih Ibu Dewi sudah meluangkan waktunya untuk pelayanan bersama-sama dengan kita di Significant Woman. Dan sampai kita di penghujung ibadah kita kali ini, bagi saudara-saudara yang merasa diberkati, juga boleh untuk share link YouTube-nya ke saudara-saudara yang lain supaya kita sama-sama bersuka cita dan sama-sama mendapatkan berkat dari ibadah-ibadah Significant Woman. Dan sampai bertemu kembali di ibadah bulan depan, di bulan April, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Significant Woman. Pada tips and trik kali ini saya ingin membagikan cara untuk membersihkan noda bekas teh atau kopi pada gelas porselen atau barang-barang porselen lainnya. Pada contoh kali ini saya memakai gelas yang terkena noda teh atau kopi. Bahan yang diperlukan: gelas yang sudah disiapkan, cairan pemutih, cairan pencuci piring, dan air bersih. Kita tuang sedikit cairan pemutih ke dalam gelas yang hendak kita bersihkan, kira-kira setengah tutup botol. Lalu kita beri air, dipenuhkan. Setelah itu didiamkan beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, noda-nodanya sudah mulai luntur. Kita buang lagi air yang berisi cairan pemutih tersebut. Lalu kita bilas dengan cairan pencuci piring. Setelah itu kita bersihkan dengan kain pembersih. Nah, gelasnya sudah terlihat bersih kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat Significant Woman, kita sudah sampai di penghujung ibadah TSW. Inner joy hanya ditemukan di dalam Yesus. Karena sukacita sejati itulah Yesus Kristus sendiri. Jika sahabat Significant Woman rindu memiliki kesempurnaan sukacita, mari terus tinggal di dalamnya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita dan yang akan datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.